Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Yusuf. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah ya, kita sudah melalui pekan PTS. Nah, sekarang karena kemarin kita sudah PTS, berarti bab 1 sudah selesai. Nah, kita sekarang akan melanjutkan ke bab 2. Gimana? Sudah siap nggak? Bab 2 ini dia tentang lingkaran. Nah, kalau kita mau bahas lingkaran, berarti kita harus kenal dulu dong apa itu lingkaran. Kalian pasti tahu dong, lingkaran itu kayak gimana? Bentuknya kayak gimana? Yang bulat-bulat itu loh, ya nggak? Nah, kalau untuk mengenal, berarti kita harus tahu bagian-bagian dari lingkaran atau kita sebut dengan unsur-unsur lingkaran, ya. Di sini ada unsur-unsur lingkaran. Yang pertama adalah titik pusat lingkaran, yang kedua jari-jari, yang ketiga diameter, keempat tali busur, kelima busur lingkaran, keenam apotema lingkaran, ketujuh tembereng, dan yang terakhir adalah juring. Ya, bagaimana? Sudah siap untuk mengenal unsur-unsur lingkaran? Kalau sudah siap, ayo kita coba. Nah, sekarang kita lihat dulu yang pertama adalah titik pusat lingkaran, jari-jari, dan diameter. Nah, ini lingkarannya nih. Oke, dalam sebuah lingkaran, di sini ada kita bahas dulu yang pertama titik pusat lingkaran. Ya, namanya juga titik pusat, berarti dia berada suatu titik dalam lingkaran yang menjadi pusatnya. Berarti dia di tengah-tengah, pas sekali di tengah-tengah lingkaran. Nah, ini yang disebut dengan titik pusat lingkaran. Berarti di mana posisinya? Nah, di sini. Dia posisinya di tengah-tengah seperti ini. Nah, biasanya ditulis titik pusat lingkaran itu dengan satu titik. Biasanya O. Tapi bisa juga P, bisa juga Q, ya tergantung lingkarannya lah. Ini yang menamakan lingkarannya. Jadi kalau ada titik tengah terus namanya O, berarti lingkaran. Ini disebut lingkaran O. Ya. Lingkaran yang bertitik pusat dengan O. Gimana ya? Untuk titik pusat bisa ya. Jadi titik pusatnya adalah O. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke jari-jari. Kalian pernah lihat sepeda dong? Ya enggak? Punya sepeda kan? Nah, di sepeda tersebut ada ban. Nah, di bannya itu ada jari-jari. Jari-jari itu kayak gimana? Nah, jari-jari itu adalah garis yang menghubungkan dari titik sudut ini nih, titik pusat lingkaran ini nih, ke salah satu bagian lingkaran. Jadi satu garis nih, set ke sini, ke sini, ke sini. Nah, ini namanya jari-jari ya. Sama aja kayak jari-jari di ban sepeda kan. Jadi jari-jari itu besi-besinya yang menghubungkan titik tengahnya ke sisi-sisi ban seperti itu. Nah, untuk jari-jari lingkaran contohnya seperti ini. Nah, ini adalah jari-jarinya nih, dari titik sini ke sini. Nah, ini disebut jari-jari. Nah, biasanya ada namanya. Di sini Pak Yusuf tambahkan OA ya. Jari-jari lingkarannya adalah OA. Seperti itu. Ya, titik pusat adalah tadi yang ini. Untuk jari-jari adalah dari sini sampai sini. Ya, sebenarnya banyak ke sini juga ada. Tapi kalau yang ditulisnya ini ya berarti jari-jarinya hanya OA saja. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke diameter. Nah, diameter sama jari-jari itu berhubungan. Jadi kalau jari-jari itu dari O ke A, nah kalau diameter itu sebenarnya perpanjangan dari jari-jari dari O ke A. Nah, dari sini panjang lagi sampai sini. Nah, itu namanya diameter. Tapi harus garisnya lurus. Garisnya lurus, nggak boleh bengkok. Misalnya A ke O tapi ke sini. Nah, itu bukan diameter. Diameter terus lurus. Berarti dari A ke O terus diperpanjangin sampai ujung sini. Nah, itu namanya diameter. Nah, biar nggak bingung, Pak Yusuf nulis diameter dari sini ya. Dari sini sampai sini. Nah, ada namanya juga. Biasanya B dan C. Ya terserah sih, bisa aja misalnya PQ, RS, ya tergantung hurufnya kalian tulis di sini. Tergantung dengan hurufnya ya. Kalau di sini BC, berarti di sini Pak Yusuf menambahkan diameter BC seperti itu. Nah, sama halnya kayak tadi nih. Karena dari sini BC adalah perpanjangan jari-jari, berarti dari O ke B itu jari-jari bukan? Iya. Dari O ke C jari-jari bukan? Iya. Makanya jari-jari kita tambahin di sini ada OB sama OC. Gimana? Gampang ya untuk titik pusat lingkaran, jari-jari sama diameter. Ulangin. Kalau titik pusat lingkarannya itu O, berarti jari-jarinya itu yang dari tengah ke ujung. Bisa OA, OB sama OC. Untuk diameter itu adalah perpanjangan jari-jari, tapi dia harus lurus dari sini B ke C.
Dengan catatan diameter itu harus melalui titik pusat. Kalau dia di sini bikin garis lurusnya, itu bukan diameter. Kenapa? Karena nggak melewati titik pusat, jadi harus melewati titik pusat. Oke, itu dia untuk titik pusat lingkaran, jari-jari, dan diameter. Sekarang kita lanjut ke tali busur, busur lingkaran, dan apotema. Nah, untuk sebelumnya, kalian harus tahu tali busur dan busur lingkaran. Busur itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Iya, busur tuh ada kayak gini nih bentuknya. Nah ini namanya kan busur. Di sini ada tali busur, di sini juga ada busurnya. Nah, berarti kita kembali lagi ke sini. Nah, kita lihat ke tali busur. Berarti di sini mana tali busurnya? Kita bikin aja tali busur begini, set. Ya enggak? Ya, tali busurnya biasa kita namakan CD. Ya, di sini karena C sama D berarti namanya tali busur CD. Seperti itu. Nah, tadi kalau yang dari apa namanya? Kayak diameter itu kan sama nih kayak busur begini, tali busur. Diameter juga sama, termasuk tali busur ya. Berarti tali busur paling panjang itu sebenarnya adalah diameter suatu lingkaran. Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang ke busurnya. Busurnya mana? Kalau tadi kan talinya yang ini, berarti busurnya yang ini nih, yang melengkungnya nih. Enggak. Nah, ini. Terus yang ini gimana? Busur juga bukan? Sama, busur juga. Nah, ini ada busur yang pertama, ada busur yang kedua ya. Ya, disebut. Nah, untuk busur yang kecil ini namanya busur minor. Yang panjangnya adalah busur mayor. Jadi dia paling kecil, yang kecil ini dalam, yang luar namanya busur mayor. Karena tali busur sama busur sama-sama disebut dengan CD, cara membedakannya adalah kalau untuk tali busur karena dia lurus kita kasih tanda lurus. Tapi kalau untuk busur karena dia melengkung berarti kita kasih atasnya melengkung. Seperti itu dia buat membedakannya ya. Gimana untuk tali busur sama busur lingkaran? Bisa ya? Nah, sekarang kita lanjut apotema. Nah, ini dia apotemanya ya. Di sini kita namakan apotemanya OA aja deh biar gampang. Ya, apa itu apotema? Apotema itu adalah garis yang menghubungkan antara titik pusat ke pertengahan dari tali busur ya. Jadi dari titik pusat ini ada garis nih sampai sini, sampai ke menyentuh tali busur. Nah, di sini garis panjang ini dari O ke A ini disebut adalah apotema. Atau bisa tulis apotema OA. Ya, gampang ya. Jadi apotema itu adalah garis yang menghubungkan antara titik pusat suatu lingkaran ke tali busur lingkarannya nih. Dari sini sampai sini harus garis lurus ya. Oke, itu dia adalah tali busur. Kita ulangin. Yang ini, kemudian busur lingkaran yang melengkung, dan yang terakhir adalah apotema adalah yang ini, garis antara titik pusat ke suatu tali busur lingkaran. Seperti itu ya. Nah, untuk busur lingkaran ada dua, ada yang minor, yang pendek, yang besar itu yang panjang, busur mayor. Gimana? Bisa ya untuk tali busur, busur lingkaran, dan apotema. Oke, kalau sudah bisa kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke tembereng dan juring. Apa itu tembereng? Nah, tembereng itu ada hubungan sama busur sama tali busur tadi. Nah, kayak gitu. Nah, tapi yang disebut tembereng adalah keseluruhan ini, tali busur dan busur digabung. Nah, tembereng itu segini nih. Dia bentuknya luas ya, biasanya kita arsir kayak gini nih. Nah, kita arsir seperti ini. Nah, ini yang dinamakan tembereng. Jadi segini nih. Bisa kita belah ini, kita ambil. Nah, jadi kayak apa ya? Kayak busur sampai susunya gitu kan. Ya, nah ini namanya tembereng, luas tembereng. Nah, sama tembereng juga ada yang kecil ada yang besar. Yang kecil, yang ini namanya tembereng minor. Yang besar, ini namanya tembereng mayor. Seperti itu. Nah, itu tembereng ya tadi ya. Tembereng itu berarti adalah busur, luas dari busurnya. Untuk penulisannya, tulis saja tembereng CD karena ini kan dia bentuknya CD begini ya. Nah, sekarang ke juring. Juring kayak gimana sih? Kalian pernah makan pizza dong? Pernah kan? Nah, pizza itu biasa dibelah-belah menjadi beberapa bagian. Nah, belahan dari pizza tersebut dinamakan juring. Ya, kalau kita lihat seperti ini nih, ya kan? Nih, belahan pizza begini kan biasanya kan? Satu potongan pizzanya. Nah, segini nih.
ini namanya juring, seperti itu. Nah, kita namakan juringnya di sini nih. Ada E, O, F seperti itu. Nah, sepertinya sama kayak tembereng, juring juga harus kita arsir untuk menandakan bahwa luas juringnya kayak gitu, ya. Nah, ini juring ini kita namakan juring minor karena kecil, yang besar juring mayor. Ya. Tapi biasanya yang dinamakan kalau misalnya di soal sebutkan tembereng, kagak ada tulisan minor sama mayornya, berarti biasanya yang dimaksud adalah minornya ya. Berarti kalau dicari tembereng, sebutkan tembereng, berarti cari yang ini. Sebutkan juring, berarti yang ini, yang kecilnya saja. Yang ini nggak usah. Misalnya kalau dalam soal latihan kalian disuruh arsirlah tembereng dari lingkaran tersebut, yang kalian arsir ini aja. Yang besarnya nggak usah. Sepertinya ini juga, misalnya kalau disuruh arsirlah juring yang dari lingkaran tersebut, berarti yang ini. Arsir itu apa? Apa nih? Garis-garis ini namanya arsir nih. Di garis-garis seperti ini. Namanya diarsir. Seperti itu. Oke, gimana? Sekarang kita sudah selesai untuk tembereng sama juring. Jadi tembereng itu seperti ini. Bagian dari busur ya. Kalau juring adalah potongan dari pizza. Kalian bisa bedakan kan? Bentuknya. Oke, gitu. Ya, kalau begitu sudah selesai materi dari Pak Yusuf untuk unsur-unsur lingkaran. Ini hanya pembukaan saja, masih mudah. Kalau kalian masih bingung, seperti biasa, kalian boleh ulangi video ini ataupun bisa baca-baca buku. Nah, jika sudah selesai, seperti biasa, kita latihan. Kalian boleh cek di grup WhatsApp kelas. Oke, terima kasih dari Pak Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.